Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu dan ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan membaca saudara di dalam Matius 8 ayat yang ke-26. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan. Saudara, hidup dalam Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Saat berjalan dengan Tuhan, sekalipun terkadang angin ribut secara mendadak datang menyerang kita. Hal ini juga dialami oleh murid-murid Yesus yang mereka berada di dalam perahu. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Karena angin ribut, mereka menjadi sangat panik dan ketakutan. Padahal Yesus berada dalam satu perahu. Lalu mereka berseru, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Hal ini sering kita alami juga, saudara. Ketika mengalami permasalahan yang berat, kita cenderung panik dan menjadi takut, padahal Yesus bersama kita dan ada di dekat kita, bukannya membiarkan dan meninggalkan kita. Sebaliknya, justru kita yang seringkali melupakan dan tidak mempercayainya. Kita masih terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan dengar, terpaku dengan apa yang kelihatannya di sekeliling kita, yang berarti kita tidak berjalan dengan iman. Akibatnya kita mudah menjadi putus asa, jangankan bersuka cita, membuka mulut untuk memuji Tuhan saja kita enggan untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kita adalah pecundang, padahal firman Tuhan jelas mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hidup dalam iman adalah hidup bukan berdasarkan pada sesuatu yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan, serta memandang dan menyikapi segala sesuatu dengan mata rohani. Itulah yang dilakukan Paulus, saudara. Meski menghadapi tantangan hidup yang sangat berat, dia tidak pernah menjadi lemah, apalagi menjadi frustasi. Karena hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, kata Paulus. Kita harus percaya meski tidak melihat, saudara. Jika dalam menjalani hidup ini kita banyak merasakan ketakutan dan kekhawatiran, berarti kita belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan selama kita masih menggunakan akal dan kekuatan sendiri, maka masalah yang kita alami tidak akan pernah terselesaikan. Kita harus bisa melepaskan segala ikatan yang masih membelenggu perasaan kita. Saudaraku, Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting untuk melatih iman kita. Biasanya, bila sudah terjepit, kita baru mau berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bila kita menyadari Yesus ada di dekat kita, kita akan menjalani hidup dengan tenang. Memang secara kasat mata, Yesus tidak kelihatan, tapi Roh Kudus ada di dalam kita. Sebesar apapun badai menyerang, kita tetap mampu melewatinya karena Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada segalanya.
Langkah apa yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita? Yang pertama adalah setia dan tekun membaca firman Tuhan. Saudara, jangan anggap ringan perihal membaca Alkitab. Mungkin kita berkata, pasti bisa kulakukan. Namun, seberapa lama kita konsekuen dan konstan melakukannya? Berapa lama kita baca Alkitab setiap hari? Alkitab adalah firman dan firman itu Yesus. Ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkannya dalam hati dan pikiran, Yesus pun masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa yang bagaimana, saudara? Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang hidupnya benarlah yang diperhatikan dan didengar Tuhan. Jika Tuhan sepertinya tidak memperhatikan dan tidak segera menjawab doa kita, bisa jadi itu karena dosa kita, karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan yang ketiga adalah hidup dalam pertobatan selalu. Bertobat berarti menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru setiap hari. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Tanpa itu, kita tidak akan menikmati janji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Saat pagi hari ini ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam kemenangan setiap hari dan dengan melakukan segala kehendak Tuhan. Hidup di dalam doa, hidup di dalam firman Tuhan, dan hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, berkati pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.